Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keselamatan tercurah bagi kita semua. Sholawat dan salam katurkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita anti-anti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Selamat malam teman-teman. Saya di sini akan memperkenalkan channel baru saya yang saya beri nama Anggur Teralis Ambarawa. Kenapa saya beri nama itu? Karena saya adalah salah satu penggiat, penghobi, dan pecinta tanaman anggur. Dan kebetulan saya tinggal di Ambarawa, jadi saya mengangkat nama tersebut. Perkenalkan, nama saya Eko Safriyanto. Saya tinggal di Baran Gunung, RW 7, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa. Saya sudah menggeluti dunia anggur itu sekitar 2,5 tahun. Dan banyak sekali yang saya pelajari. Oleh karena itu, saya membangun channel ini agar bisa men-share, membagikan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan dari beberapa mentor-mentor saya, dari beberapa teman-teman pengangguran saya. Jadi ilmu ini tidak hanya berhenti di saya, akan tetapi ilmu ini bisa tersampaikan ke seluruh teman-teman, ke seluruh viewer yang nonton channel saya ini. Inti dari video ini saya akan memperkenalkan apa saja toh nanti yang akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Channel ini nanti akan berisi tentang tutorial tentang bagaimana pembudidayaan anggur yang baik dan bisa diterapkan dimanapun. Nanti di channel ini nanti ada sharing-sharing dari pengalaman saya, dari ilmu-ilmu yang saya dapat. Nanti ada tanya jawab, ada motivasi, nanti pokoknya semua tentang anggur itu nanti akan saya sampaikan secara menarik, gitu ya. Ini belajar dari sejarah. Saya baru di Ambarawa, saya baru 11 tahun. Akan tetapi saya sering dulu itu mendapatkan cerita dari orang-orang yang asli Ambarawa. Dulu di Ambarawa itu katanya itu ramai sekali yang namanya pohon anggur. Di setiap gang di kota-kota, tepatnya di gang-gang kota, itu setiap gang pasti ada pohon anggurnya. Entah itu cuma 1, 2, 3. Soalnya kenapa? Dulu itu saya pernah punya cerita, di Ambarawa itu, di terminalnya, itu ada yang menjajakan buah anggur. Dan itu produk lokal Ambarawa. Itu bisa sampai dijual. Berarti Ambarawa itu, saya berkesimpulan Ambarawa itu cocok untuk pembudidayaan anggur. Jadi kenapa nggak dikembangkan lagi? Nggak di-upkan lagi? Toh di sini itu sangat cocok untuk pembudidayaan anggur. Pada saat itu yang diproduksi dan dikembangkan oleh orang-orang Ambarawa itu adalah anggur lokal, tepatnya anggur Isabella, di mana notabene Isabella itu adalah wine grape. Wine grape itu cenderung ke asam. Nah, jadi untuk produksi table grape-nya itu kurang tepat. Nah, di sini di channel ini saya akan membangun sebuah pengelompokan table grape atau anggur-anggur meja, anggur-anggur yang layak di atas meja dalam bentuk buah, bukan dalam bentuk botol. Nah, itu yang kita sudah sortir, kita sudah pilih, dan yang tepat untuk pembudidayaan di skala Ambarawa.
Tapi ini tidak menutup kemungkinan ini dikembangkan di tempat-tempat lain. Ambarawa itu hanya sebagai contoh bahwa dengan iklim seperti ini itu bisa mengembangkan dan membudidayakan anggur. Jadi saya mohon dukungan dan mohon bantuan dari semua yang menyaksikan video ini untuk mengklik tombol merah itu sebelah kiri, subscribe itu, dan kalau bisa like, komen, apa yang ada di pikiran Anda silahkan disampaikan ke saya. Request video apa saja yang ingin jenengan pelajari dari budidaya anggur silahkan ditulis di komen. Jangan lupa di like video-video yang akan saya berikan. Dan alhamdulillah sekali jika Anda mau men-share video-video edukasi, video tutorial dari saya ke media-media sosial yang Anda punya. Mungkin di luar sana ada yang lebih membutuhkan tentang keilmuan, tentang tutorial ini. Jadi Anda bisa membantu orang-orang tersebut yang ada di luar sana. Di Indonesia ini terkenal sebagai negara pengimpor buah, terutama buah anggur. Soalnya di Indonesia itu belum ada kebun produksi table grape yang kuotanya itu bisa mencukupi kebutuhan negara. Makanya kita masih terus mengimpor anggur-anggur dari luar negeri. Contohnya misal dari anggur Cina yang besar-besar itu, tapi cuma manis. Nah, tidak ada karakternya. Nanti yang ada di sini yang akan saya kembangkan itu anggur yang manis dan berkarakter. Jadi tidak hanya melulu anggur itu rasanya seperti anggur. Nanti ada anggur yang rasanya seperti permen Vogue, itu ada. Ada anggur yang rasanya seperti apel, itu ada. Semuanya ada. Nanti tinggal kita belajar bersama-sama. Nah, terus kita dari Cina, dari Korea, dari Jepang dengan sen muskatnya, nanti dari Ukraina, dari Amerika, itu kalau bisa dengan kita belajar bersama-sama, dengan kita belajar soal pertanian modern, soal pembudidayaan ini, semoga kita besok itu bisa membalik paradigma tersebut. Yang tadinya importir, minimal sudah tidak impor lagi dan bisa mencukupi kebutuhan buah-buahan, tidak hanya anggur. Seluruh buah-buahan kebutuhan kita itu bisa kita cukupi, atau yang disebut sebagai swasembada pangan. Swasembada pangan itu adalah ketika kita atau suatu daerah itu mampu mencukupi kebutuhan pangan di daerah tersebut tanpa mendatangkan dari tempat lain. Atau mungkin setelah swasembada pangan itu tercapai, kita bisa membalik paradigma itu menjadi eksportir. Sisa-sisa dari kebutuhan kita, misal kita setahun butuh 1 ton, kita panen 2 ton, itu 1 tonnya kita bisa ekspor ke negara-negara lain. Jadi yang jadi importir kita bisa menjadi eksportir. Nah, itu saya harapkan dengan adanya edukasi ini, para pemirsa yang menyaksikan tutorial-tutorial saya mau belajar, mau mengeksplor diri sendiri, terutama untuk generasi-generasi muda, untuk yang bilang anggur itu nggak cocok ditanam di Indonesia. Nah, kita hapus pernyataan itu, kita kikis pelan-pelan. Nah, anggur itu bisa berbuah di Indonesia dengan mudah, bahkan lebih bagus daripada di luar negeri. Kenapa? Di luar negeri cuma ada 4 musim. Dan 4 musim itu kalau ketika itu musim yang dingin itu, salju itu pohon stuck, nggak bisa tumbuh. Terus di musim kemarau juga pohon nggak bisa tumbuh. Tapi di kita cuma ada 2 musim kemarau dan musim penghujan, dan dua-duanya bisa membuahkan anggur semua. Nah, jadi saya harap dengan
Anda menyimak video-video saya berikutnya, Anda bisa terinspirasi, termotivasi agar mau belajar dan mau ikut untuk membangun negeri ini. Nah, seperti contoh yang ada di belakang saya, ini ada banyak sekali contoh-contoh anggur dalam bentuk tabu lampot. Nah, ini suatu indikator, pemirsa, teman-teman. Indikator dengan pot sekecil ini, pot 38 liter, itu bisa membuahkan anggur sebanyak ini. Anda bisa lihat. Nah, itu dari pojok sana, itu ada namanya Dickson. Itu saya nanam, kalau nggak salah itu 17 September 2023. Sekarang Februari belum habis. Berarti baru 5 bulan. Belum ada 6 bulan. Dan itu 1 bulan lagi sudah siap panen. Ini juga umurnya sama dengan yang itu. Ini red rose. Red rose ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dompol. 6 dompol dalam pot 38. Dan ini untuk kiloannya mungkin bisa mencapai 3 kilo, itu bisa sampai 5 kilo. Bayangkan kalau kali 100.000, itu udah berapa uangnya. Nah, terus yang di tengah ini ada lendis. Ini kemarin 3 dompol sudah matang. Nah, terus yang belakang saya persis ini ada baru ini namanya Portugis Dream atau kita nyebutnya NN06. Ini anggurnya panjang kayak cabai, tapi cabai yang gemuk itu warnanya ungu kehitaman. Dan ikon saya di sini yang sebagai nanti untuk kita review sama-sama. Jadi untuk tabu lampot yang di sini nanti saya akan berikan reviewnya gimana cara membuat tabu lampot dari nol sampai berbuah sampai panen. Nanti saya sampaikan di video-video selanjutnya. Terus untuk ini ikon saya. Ini anggur tamaki tapi dalam bentuk bonsai. Kenapa bonsai? Soalnya batang bawah ini sudah sangat tua ini. Saya dulu dongkel ini dia sudah berumur 4 tahun. Punya Pak Polisi dari Berkas Kidul. Nah, ini saya dongkel umur 4 tahun. Terus saya sambungan ini umur 2 tahun. Nah, ini anggurnya jenisnya tamaki. Atau nama tepatnya sebenarnya adalah Nemas. Atau nama validnya itu Neomasu. Nah, ini termasuk anggur jenis muskat dari keturunan muskat Alexandria. Jadi itu masih di atasnya lebih tua dari Saint Muscat. Jadi keturunan langsung dari muskat Alexandria. Ini turunan pertama, itu ada Nemas. Ini bayangkan, ini indah. Soalnya kenapa? Ini nggak pakai tiang. Dia tiangnya murni dari batangnya sendiri. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dompol berbuah. Dengan polybag dengan pot sekecil ini. Dengan liukan bonsai Jepangnya atau kita sebut Japanese style. Nah, ini ikon saya di sini. Nah, nanti kita bedah, kita pelajari bagaimana cara pembuatannya dari awal sampai akhir untuk semuanya. Nanti ada tutorial untuk perawatan dari fungisida, insektisida, terus bakterisida juga. Nanti saya akan tutorialkan gimana nanam dari nol terus sampai pertumbuhannya, sampai pembuahannya, nanti dari sampai finishingnya. Terus cara pembuatan bibit, cara grafting nanti akan saya sampaikan semua di dalam video-video berikutnya. Jadi mohon dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Mohon subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya agar yang lain bisa tahu kalau ada ilmu baru, ada ilmu yang bisa dipelajari secara gratis. Nah, nilai dari manusia itu bukan karena hartanya, jabatannya, atau fisiknya. Tapi nilai dari manusia itu adalah dari seberapa keras dia berusaha mendapatkan ilmu. Soal ilmu itu didapatkan atau tidak itu kersane pangeran. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkan ilmu.
tersebut. Cukup sekian dari saya dan mohon dukungannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then get shot down. And my homies pull up on your block and make that thing go grata-ta-ta. Switch my weekend back in black and started saying rest in peace to Bon Scott. Cause I know we blowin' smoke, GS me light a fire like a North Sun. The full on stage, probably leave my fucking show in a cop car. She was legendary through a TV.